Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tias Mardian dengan NIM A11-2021-449. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode program saya menggunakan algoritma DFS. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu algoritma DFS-nya dan di sini sudah saya siapkan gambarnya. Jadi untuk algoritma DFS itu pencariannya dalam jadi dari S ke A ke B ke D, dan jika D sudah tidak ada rute lagi lain kembali ke B, maka dari B akan menuju ke E, dari B ke D dan ke E, dan dari E ke C. Karena B tadi sudah sih, dari C ke G, dan jika G merupakan tujuan, merupakan goal, maka akan bisa dikatakan pencarian sudah selesai. Di sini sudah saya siapkan petanya juga. Saya sudah masukkan ke variabel dictionary peta. Di sini ada A, B, C sampai L. Misal di sini C, jalur yang menuju ke C itu ada B, D, H, dan I. C, B, D, H, dan I. Dan seterusnya sampai L. Kita eksekusi dulu variabelnya, sehingga kita dapatkan data berupa mapnya di sini semua lengkap. Oke, kita lanjut ke kode program yang saya sudah siapkan di sini. Saya menggunakan fungsi DFS call. Pada DFS call di sini ada inputan berupa denah, mulai, dan tujuan. Saya juga membuat variabel hasil not berupa array, antrian juga array, dan jalur not ini tipenya dictionary. Nah, kemudian di sini ada saya buat fungsi rekursif cari. Fungsi ini akan terus mengulang jika antriannya masih ada atau tidak nol. Nah, kemudian di sini ada proses not sama dengan antrian top. Artinya misal kita masukkan antriannya L, maka dari L ini akan di pop atau diambil ke proses not. Otomatis antriannya kan kosong karena sudah dieksekusi. Nah, kemudian variabel yang dari proses not ini akan dimasukkan ke hasil not dan proses not. Nah, dari L ini, kemudian di sini ada perulangan. Setiap anak dari L itu kan ada K dan H, maka K dan H ini akan cek apakah ada dalam hasil not atau enggak. Kalau ada, kalau belum ada, maka akan dilakukan penambahan pada antrian dokumen anak. Kemudian ditambahkan juga pada jalur not. Dan kemudian jika anaknya dari L ini K dan H ini merupakan tujuan, maka akan dimasukkan pada dictionary jalur not goal ditemukan. Tapi jika nggak ada, maka akan dimasukkan ke else, akan eksekusi dicari di sini, akan berputar terus di sini. Kemudian di sini ada jalur komputer. Saya print jalur komputer yang merupakan jalur node-nya tadi. Saya menggunakan JSON dump. Bisa diimport dulu JSON, import di sini, import JSON. Ini untuk memudahkan saja, import JSON dump. Terus kemudian di sini kita jelaskan sedikit ya. Misal dari F ke C ini, dari F ke C, F ke C, F ke C, C sini ya, dari F. Nah, maka akan berjalan dari F ke D. Anak-anak pertama itu yang D ke D dulu, dan D ke C, D ke C, kemudian C ke B, C ke B, kemudian B ke A, B ke A. Dari B ke A ini, karena A di sini sudah habis, maka akan ke I, karena C tadi kan sudah dilewati ya kan. C ke I, kemudian I ke C. Nah, C ke I ke C. Ternyata C itu goal, maka akan di print goal ditemukan. Kemudian kita print juga fungsi DFS jalurnya. Nah, untuk fungsi DFS jalurnya di sini saya jelaskan sedikit juga ya. Untuk DFS jalur, tanya jalur not. Jalur not ini maksudnya kemudian ada mulai dan tujuan. Nah, di sini saya buat variabel array jalur dengan isian pertama tujuan, kemudian proses not dengan isian tujuan. Dan selama proses not itu tidak sama dengan mulai, karena kita kan dari goal ke tujuan, dan jika proses not itu bukan tujuan, maka proses not akan terus mengulang, akan terus berputar menuju di sini
sehingga nanti didapatkan jalur yang merupakan array yang berisi jalur komuter dari goal ke tujuan, dari goal ke start. Proses node sama dengan jalur node ini, maksudnya proses node-nya ini kita ambil dari jalur node. Misal di sini dari F ke J ya kan, dari F ke J di sini kan kita di sini ambilnya kan J dulu ya kan, dari J dulu. Nah, dari J yang nyambung ke J yang mana? Yang nyambung ke J itu I. Ini I dan J, ambil I-nya, kemudian yang nyambung ke I mana? Yang nyambung ke I kan C. Berarti C pertama jadikan, kemudian I, kemudian C. Kemudian C ini nyambung ke D harusnya, tapi ini di apa namanya, karena tadi sudah lewat ke A dulu, apa-apa. Jadi sempat dari C ini ke B, apa-apa, dari C ke B, B ke A. Tapi karena A itu sudah mentok tapi bukan tujuan, maka dari C ke D, kemudian D ke E, dari D ke F, maka akan diambil C, I, C, D, F, dari C, D, F. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi kemudian fungsi hasilnya kita reverse saja di sini. TFS jalur kan kita ambil jalurnya ya dari ini TFS jalur, sudah kita reverse seperti ini, hasil sama dengan jalur, terus kita print jalurnya, kita juga print hasilnya. Nah, ini dari F ke C. Misal kita dari A ke F, misal A ke F. Nah, dari A ke F, maka A akan ke B, A akan ke B, B ke C, kemudian C ke I, I ke C, tapi pol, udah. San balik lagi dari I ke A, I ke K maksudnya, I ke K, kemudian K ke L, L ke H, kemudian H ke D, kemudian D ke F, oh F ini tujuan goalnya, akan dilakukan print, goal ditemukan di sini. Nah, kemudian kita print jalurnya dari F, D, H, L, K, I, C, B, A. Temu. Berarti dari F, D, H, L, K, I, C, B, A. Nah, karena ini pencarian DFS, jadi sangat memungkinkan untuk terjadi jalur memutar ya. Kemudian di sini akan print fungsi hasilnya yang dari tujuan ke goal A, B, C, I, K, L, H, D, F. Nah, kita juga bisa contohkan satu lagi, misal di sini dari B ke G ya, dari B ke G. Nah, B ke G, dari B ke A, oh A ternyata sudah pol, maka dari B ke C, nah dia dari C ke I, San I ke C, C pol, tapi C juga bukan merupakan goal. San dari I ke K, San K ke L,